tahapan lelang kan, bukan pengadaan langsung. Jadi agak beritanya pun masih kalau kita sebagai PPBJ, wah ini banyak koleksinya nih. Gitu. Iya kayaknya sih. Iya. Koreksi dulu paket penunjukan langsung. Ini penunjukan langsung sama pengadaan langsung beda loh, ya nggak? Iya. Kalau emang penunjukan langsung, berarti dia nggak dibatasi nilai. Jadi si tersangka ini, tersangka MR ini, dia menggunakan beberapa bendera, maksudnya beberapa perusahaan untuk total nilai paket proyek sebesar 4,3 M. Mas Tio, ini saya mau nanya nih, ada berita ya saya dapat dari kompas.com. Berita apaan? Terkait ini Mas, kasus Bupati Langkat. Oh iya. KPK panggil pejabat pengadaan barang dan jasa. Ini berita dari kompas.com nih Mas. Iya. Saya bacain dulu ya. Boleh. Gua agak siur nih, nggak pakai kacamata. Saya bacain, nggak apa-apa dah. Ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 orang pejabat pengadaan barang dan jasa Kabupaten Langkat terkait kasus menjerat bupati nonaktif terbit rencana perangin angin. Mereka akan diperiksa sebagai saksi kasus suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat. Nah ini kan yang terjaring kasus suap ini si Bupati Langkatnya ya Mas ya? Iya, Bupati nonaktifnya. Bupati nonaktif Pak, itu ya terbit rencana peranginan itu. Kenapa yang diperiksa sama KPK ini pejabat pengadaannya ya Mas? Ya pastinya kan kalau pengadaan itu kan pasti banyak pihak, banyak pelaku pengadaannya dalam pengadaan itu. Jadi bukan cuman mungkin bupatinya. Bupati ini kan si penerima suap ya, yang menerima suap dari praktik pengadaan barang jasa. Tapi kan pelaku pengadaannya mungkin bukan bupatinya gitu. Bisa jadi bupati hanya bertindak sebagai KPA atau PA, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggarannya. Nah, yang melaksanakan pengadaannya pasti akan mungkin ya dimintai keterangan dulu gitu kan. Statusnya juga masih sebagai saksi kan. Mereka akan diperiksa sebagai saksi. Iya, jadi mungkin dimintai keterangan. Iya. Jadi kalau nggak salah di sini tahun 2021 hampir 3 tahun lah. 2022 kan baru berapa bulan ya. Ya mungkin ditanyai soal itu dulu, bagaimana pengadaan di Kabupaten Langkat gitu. Kalau pejabat pengadaan ya berarti mungkin nih kebanyakan pengadaan langsung. Ya kan? Iya, benar. Kalau karena dia nggak ngomong Pokja nih, si wartawan Kompasnya dia nggak nyebut Pokja, dia cuma bilang 4 orang pejabat pengadaan, berarti ya mungkin paket-paket pengadaan langsung yang diperiksa. Tapi kita nggak tahu kan, ya bisa jadi wartawannya juga nggak ngerti apakah mereka ini 4 ini sebagai pejabat pengadaan aja atau mungkin juga sebagai anggota Pokja pemilihan. Ya mungkin bisa juga. Terus gimana tuh? Nah di sini adapun saksi yang akan diperiksa adalah Kasubag LPSE bagian PBJ Setda Kabupaten Langkat Prayitno dan Kasubag pengelolaan bagian PBJ Setda Kabupaten Langkat Wahyu Budiman. Oh, ini kalau menurut gue sih kayak agak ini ya, kurang jelas ya. Karena kan di awal tadi di paragraf awal beritanya dia bilang memeriksa 4 orang pejabat pengadaan. Iya. Tapi sekarang dia lebih pertegas bahwa yang akan diperiksa sebagai saksi adalah Kasubag. Ya kan? Iya. Berarti bisa jadi memang si pejabat pengadaan itu merangkap juga sebagai Kasubag. Oh, bisa, benar. Iya, ya kan? Bisa jadi juga ini orang yang berbeda. Mungkin si wartawan berasumsi Kasubag LPSE, Kasubag pengelolaan bagian PBJ itu adalah pejabat di pengadaan, pejabat di organisasi pengadaan, disingkat pejabat pengadaan. Ya kita nggak tahu kan. Jadi kayak gitu bisa jadi. Gitu. Jadi tadi kan gue sempat bilang mungkin nih pengadaan langsung nih, tapi bisa jadi nggak gitu karena ini dipertegas Kasubagnya yang mau diperiksa. Tapi kabaknya enggak ya? Oke. Oh iya. lanjut. Ini ada juga Kasubag juga nih. Oh iya nih. Kasubag Advokasi bagian PBJ Setda Kabupaten Langkat, Kasubag dan mantan Kasubag bagian PBJ. Mantan Kasubag. Ini mungkin udah pensiun atau udah pindah, tapi di sini Kasubag pengelolaan PBJ-nya juga ada.
Wahyu Budiman. Jadi yang lagi menjabat saat ini sama yang Iya, bisa jadi kemudian kayak gitu. Jadi kan UKPBJ itu kan kalau dia memang sudah berdiri di Kabupaten Langkat ini sudah punya UKPBJ sendiri, berarti dia punya struktur organisasi tuh. Ya ada kepala bagiannya. Mungkin ini kepala UKPBJ-nya dijabat oleh kepala bagian. Gitu. Bisa jadi ya, ini asumsi kita aja. Nah, ini kasubagnya bawahannya Kabak tadi. Jadi kepala bagian itu adalah kepala bagian UKPBJ, kepala UKPBJ-nya, dan ini adalah pejabat di UKPBJ-nya. Gitu. Oh iya. Tapi sebenarnya kalau secara aturan ini Kasubag LPSE atau Kasubag pengelolaan bagian PBJ ini bisa menjadi pejabat pengadaan juga atau enggak? Kalau dia sebenarnya organisasinya sudah mapan ya seharusnya enggak ya. Kecuali emang dia di sana menghadapi masalah keterbatasan SDM. Oh ya, jadi yang punya sertifikasi pengadaan tuh terbatas. Sementara jumlah paket yang harus ditangani banyak. Bisa jadi dia merangkap Kasubag juga sebagai pejabat pengadaan. Tapi kalau misalkan mereka sudah punya cukup jumlah SDM yang cukup atau fungsionalnya kayak kita nih udah banyak, ya menurut saya sih nggak perlu. Mereka tugasnya ya manage gitu, mengelola, bukan melaksanakan pengadaannya gitu. Oh berarti ya kalau dilihat dari berita ini mungkin memang masih mungkin mereka juga adalah pejabat pengadaan gitu, atau pokja pemilihan, atau juga mungkin mereka PPK. Bisa jadi kayaknya. Oke. Lanjut ya Mas. Ini dalam kasus ini terbit diduga melakukan pengaturan bersama Kepala Desa Balai Kasih Iskandar PA yang merupakan kakak kandungnya terkait pelaksanaan paket proyek infrastruktur di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Oke, Kepala Desa Balai Kasih yang merupakan itu whatever lah ya, siapapun yang terlibat gitu ya, punya hubungan keluarga atau tidak. Tapi kalau saya ngelihatnya jadi UKPBJ itu kan mereka bukan unit teknis ya, mereka lebih sifatnya fasilitatif. Ketika Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat butuh pekerjaan yang harus ditenderkan atau yang melalui pengadaan langsung, mereka akan menghubungi UKPBJ di Kabupaten Langkat gitu. Oh iya. Nah, mungkin KPK ini lagi mau minta keterangan tadi para Kasubag tadi terkait bagaimana sih fasilitasi pengadaan untuk Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan ini Kabupaten Langkat ini, dan apa keterlibatannya dengan kepala desa itu. Makin banyak ya yang terlibat. Ini kayaknya banyak banget yang terlibat. Di sini juga dijelasin nih Mas, terbit melalui Iskandar meminta besaran fee sebanyak 15% dari nilai proyek untuk paket pekerjaan dengan tahapan lelang. Kan? Tahapan lelang kan, bukan pengadaan langsung. Jadi agak beritanya pun masih kalau kita sebagai PPBJ, wah ini banyak koreksinya nih. Gitu. Iya kayaknya sih. Iya. Tapi kalau yang fee, tapi ada juga nih penunjukan langsung sementara itu. Oh iya, sementara itu untuk paket penunjukan langsung terbit minta fee 16,5% dari nilai proyek. 16,5% cuy. Kalau pengadaan langsung aja. Nah, sebelum ke situ koreksi dulu, paket penunjukan langsung. Ini penunjukan langsung sama pengadaan langsung beda loh. Ya enggak? Iya. Kalau emang penunjukan langsung, berarti dia nggak dibatasi nilai. Iya, bukan berarti penunjukan langsung itu di bawah 200 juta, enggak. Penunjukan langsung ada kriteria tersendiri kan, keadaan tertentunya apa. Nah, itu ada di PPS ya. Pasalnya gue lupa cuy. Nah, kalau pengadaan yang dimaksud penunjukan langsung ini pengadaan langsung, lu bayangin aja misalkan pagu 200 juta kali 16,5%. Per paket. Ini ada berapa paket nih? Nah, kalau 20%-nya aja misalkan berapa? 20% kayak 40 juta. 40 juta. Jadi 200 paket nilainya 200 juta diambil 40 juta buat bupati tadi. Sisa 160 juta dikurangin PPN, dikurangin PPH, dikurangin untung penyedia. Terus sebenarnya nilai paketnya berapa ya? Kecil banget. Manfaatnya nggak sebesar yang ditagihkan gitu, yang dikeluarkan oleh APBD-nya gitu. Itu 16 itu tadi untuk PL. Kalau yang mana? Yang lelang 15%. Ya mungkin kalau lelang mungkin kan orangnya nggak kenal.
Ya nggak? Oh, iya. Kita tender yang menang mungkin belum tentu ini ya kita jagoan gitu, jagoan kita bukan ya, kita lagi ngomongin orang Kabupaten Langkat. Bisa jadi yang menang tender itu bukan yang dijagokan gitu, bisa jadi ya, kita nggak tahu ya alasan kenapa dia menetapkan besaran itu. Tapi menurut saya sih ini parah lah ya, 15% dan 16,5. Ini kalau satu paket aja ya nggak tahu berapa jumlah paketnya, dijelasin nggak sih? Coba di berikutnya. Jumlah paket adanya total nilai paket proyek ini Mas 4,3 miliar. Tersangka Muara, namanya nih ya, Muara Perangin Angin, Iya. menggunakan beberapa bendera. Nah, ini maksudnya apa nih Mas? maksudnya jadi di PBJ pemerintah ini kan lo baru nih, gue ceritain ya. Iya. Siap. Di PBJ pemerintah atau PBJ manapun gue nggak tahu lah ya, mungkin di swasta juga ada. Praktek pinjam bendera tuh praktek yang udah rahasia umum lah, udah sering banget terjadi gitu, dan udah umum terjadi gitu, sering dipraktekin. Jadi si bendera tuh maksudnya perusahaan, misalkan CV-nya atau PT-nya PTA, tapi sebenarnya yang kerja itu penerima manfaatnya bukan si pegawai PTA atau direksi di PTA, bisa jadi dia pihak lain yang pinjem Bendera atas nama PTA, ya bendera PTA itu untuk ikut proyek. Nah, celakanya adalah dia nggak cuma pinjem doang, tapi nggak cuma pinjem satu, bisa jadi dia pinjem beberapa bendera supaya seolah-olah terlihat misalkan tendernya wah banyak yang ikut, ada 2-3 PT, sebenarnya dibaliknya cuma satu, dibalik perusahaan itu cuma satu orang gitu. Nah, beneficial ownership ya, penerima manfaatnya cuma satu, paham kan lo ya? Nah kayak gitu. Jadi si tersangka ini tersangka MR ini dia menggunakan beberapa bendera, maksudnya beberapa perusahaan untuk total nilai paket proyek sebesar 4,3 M. Jadi dia dapat proyek 4,3 M, tapi benderanya berbeda. Jadi proyek ini PTA, proyek ini PTB. Kalau digabung 4,3 M gitu. Dan terus lu kali deh 4,3 M kali 15% tadi. Berapa itu? Nah itu yang mungkin diterima oleh bupatinya. Terus apa tuh? KPK menduga ada beberapa proyek lain yang dikerjakan oleh Terbit melalui perusahaan milik Iskandar. Oke. Nah, diduga dalam penerimaan sampai dengan pengelolaan uang fee dari berbagai proyek di Kabupaten Langkat, tersangka TRP menggunakan orang-orang kepercayaannya. Oh, jadi pakai perantara. Dia nerima uang itu nggak langsung gitu. Mungkin ya cari aman kan, takut OTT. Jadi pakai perantara. Suruh supirnya lah, suruh OB atau gimana gitu. Oh iya, jadi ada lagi. Terus selain kakaknya, orang-orang kepercayaan Terbit yang dimaksud ialah pihak swasta, yakni oke lah, banyak tuh, ada cewek tuh, Syah Fitra, namanya bagus juga ya. Iya. Islami. Terus beriat uang suap dari Muara Perangin Angin kepada Terbit yang merupakan fee proyek dilakukan secara tunai senilai 786 juta. Mungkin 786 ini tadi perkalian dari 4,3 dikali berapa persen tadi ya? Oh iya. Dengan nominal sekian. Oke. Ya. Diduga ada banyak lain. Ya ini yang kehitung, tapi yang nggak kehitung masih banyak ya. Diduga pula banyak penerimaan lain. Tersangka TRP melalui tersangka ISK. Wah ini yang kerja PR besarnya KPK ya untuk mengungkap kasus ini. Kemudian apa lagi tuh? Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan kegiatan tangkap tangan. Oh ini OTT ini. Nah, yang OTT-nya 786 juta. 786 bisa jadi yang enggak di OTT bisa jadi lebih banyak. Gitu kan. Nah, gini cuy, inilah gambaran, mungkin ini cuman sepenggal cerita kelam dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Dia bukan pertama, bukan satu-satunya, mungkin masih banyak praktik-praktik kayak gini sih yang terjadi di negeri ini gitu ya. Ya sekarang bayangin aja ada berapa pemerintah daerah, kota, kabupaten di Indonesia, semuanya ada pengadaan, semuanya ada dapat APBD gitu. Ya itu kerja kerasnya
penegak hukum buat memastikan ini bukan hal yang mudah gitu. Nah harapannya sih kayak model kayak gitu nih PPBJ ya, lo lah yang baru-baru nih punya semangat juang tinggi, bukan berarti gue enggak ya, gue juga masih tinggi semangat juang, cuman mungkin energi gue udah agak kebagi gitu. Kalau lo kan masih baru nih, belum nikah lagi, masih concern full itu ya, jadi andalan banget buat PPJ pemerintah, punggawa PPBJ. Ada lagi nggak yang ini kita mau diskusi ini? Habis ya beritanya? Ya mudah-mudahan nih selanjutnya kita dapat kabar baik ya dari KPK. Kabar baiknya bukan berarti, kalau gue sih agak ini ya, takutnya terkesan menyudutkan gitu ya para pelaku korupsi. Tapi kabar baiknya mudah-mudahan justru jangan ada lagi gitu yang kayak gini. Bukannya kabar baiknya bukannya ya dihukum berat-beratnya, enggak. Kalau gue sih gue nggak mau milih itu. Gue berharap ya jangan ada lagi lah berita-berita kayak gini. Artinya ya pengadaan kita makin bersih, ya nggak? Iya benar. Minum dulu dong. Ada minumnya nggak? Oh, Kirain.